Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya Membaca surah Ad-Duha dan lagu nasional. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kan terbenam selama hidupmu, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Kita sudah membahas pelajaran tentang apa? Tentang kejujuran dan keadilan. Ya, jangan pada lupa ya. Baik, ya. Pada hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu sholat sunnah ya, berjamaah ataupun munfarid. Nah, mari kita renungkan sejenak. Sejak kita mulai balik, kita sudah mulai melaksanakan sholat. Dan catatan amal perbuatan sholat itu sudah dicatatkan sebagai amal kita. Kita ingat bagaimana sholat kita, apakah sudah tepat waktu, ya, selalu di awal waktu, selalu berjamaah, kemudian apakah sholatnya sudah benar, ya. Mungkin kadang kita ketika sholat subuh masih suka ngantuk, kita lihat urutan gitu ya. Nah, itu menjadikan sholat kita tidak sempurna. Kemudian karena kasih sayangnya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad ini bagaimana supaya umat ini mendapatkan rahmatnya. Maka oleh Allah kemudian yang diajarkan oleh nabinya ada yang namanya sholat sunnah. Yang diantara hikmahnya sholat sunnah ini kalau dilaksanakan, hikmahnya adalah bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita pelajari bersama-sama, kemudian kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita biasakan sehari-hari ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini ya, materinya atau kompetensi dasarnya adalah kita ingin memahami tata cara sholat sunnah baik secara berjamaah ataupun munfarid. Pelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti setelah kita belajar ya, melalui diskusi dan marketplace activity, diharapkan nanti kalian bisa yang pertama menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan singkat dan jelas.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa membedakan arti kata berjamaah dengan munfarid. Kita akan mulai pembelajaran ya. Yang pertama kita akan membagi kelompok dulu ya. Metode kita pada pembelajaran hari ini adalah marketplace activity dengan diskusi ya. Jadi diskusi di dalam kelompok. Sekarang kita akan bagi 4 kelompok. Jadi kalian nanti bisa pilih salah satu. Apakah mengambil spidol warna kuning, warna hijau, warna biru, atau warna merah ya. Pilih salah satu ya. Ini nanti akan membuat pilih. Nah, ingat-ingat warnanya ya. Ingat-ingat. Baik, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan warna yang kalian. Yang pertama ya, pertama langkahnya kalian mempelajari materi yang sudah dibagikan. Kalian mengerjakan, Bapak bagikan lembar kerja seperti ya tugasnya. Jadi nanti biar kalian dalam mengerjakannya bisa mengikuti soal-soal yang ada di dalam LKPD ya. Masing-masing satu ya. Masing-masing nanti dikerjakan oleh sendiri. Kita sambil nilai ya, nilai. Yang aktif diskusi, yang malah ngobrol, yang jelas, nanti dicatat nilainya ya. Ini harus Qur'anu yuwahiduna li tariqil khairi mu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah mu'allimuna wa rasulullah mu'allimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna li tariqil khairi mu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah mu'allimuna wa rasulullah mu'allimuna. Hadzal Qur'anu wal hadi li awwalina wa awakhirina yad'u lil ilmi wa lil amali lasa ya'siwa yu'allimuna. Hadzal Qur'anu wal hadi li awwalina wa awakhirina yad'u lil ilmi wa lil amali lasa ya'siwa yu'allimuna. Lasa ya'siwa yu'allimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna li tariqil khairi mu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah mu'allimuna wa rasulullah mu'allimuna. Qur'anu yuwahiduna li tariqil khairi mu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah mu'allimuna wa rasulullah mu'allimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna li tariqil 1, 2, 3. Gas, Oke, selanjutnya kalian bisa tempelkan hasil karyanya di pasarnya, di lapaknya masing-masing. Sebelumnya tunjuk satu orang yang menjadi penjaga lapak yang bertugas nanti akan menjelaskan produknya kepada pengunjung yang datang ya. Dan sisanya selain yang satu orang bertugas untuk berkunjung ke kelompok lain, membeli informasi dari kelompok lain ya.
Setelah itu nanti kembali ke kelompoknya dan jelaskan kepada anggota kelompok yang lain. Tunjuk satu orang yang tetap di kelompoknya. Silakan 1, 2, 3. Tunjuk sama-sama 1, 2, 3. Kelompok 1 udah? Dah ya. Kelompok 2. Kelompok 2 udah ada? Dah. Kelompok 3. Dah ya. Kelompok 4. Nah, oke. Silakan sekarang tempel hasil karyanya di diturunkannya hujan. Pengertian sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Sebelum sholat istisqa diharapkan berpuasa kepada Allah. Ketika terjadi peristiwa gerhana bulan, hukum melaksanakan sholat ini adalah sholat bulan. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai telah membahas tentang sholat sunnah. Ada yang dilakukan secara berjamaah, ada yang dilakukan secara sendiri atau munfarid. Kemudian ada juga yang bisa dilakukan secara berjamaah, bisa juga dilakukan secara munfarid. Yang dilakukan secara berjamaah contohnya apa saja? Istisqa, apalagi Idul Fitri. Ada 2 macam gerhana. Gerhana apa? Gerhana matahari. Ya, Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Satu lagi apa? Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Lebih diutamakan untuk sendiri sholatnya. Apa saja? Jadi kalau istihoroh nggak usah berjamaah, gitu ya, sendirian aja, gitu ya, sendirian berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa jodoh saya kalau kita bingung dalam menentukan 2 pilihan, ya itu diantara tata cara sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah itu ada yang dilakukan bisa dengan cara berjamaah, bisa juga dengan cara munfarid. Yang dengan cara berjamaah atau munfarid ini contohnya apa saja? Tahajud, zikir, duha, tarawih, tasbih. Ya, tasbih. Itu diantara yang dapat kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ya, setelah ini kita semakin rajin melaksanakan sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua sholat sunnah ini dengan penuh keikhlasan dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri, kita kita akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Tes tulis yang harus kalian selesaikan dalam waktu sedikit, karena kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya, dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama.